Silakan, Mbak. Asik. Sama-sama. Apa sekarang aja ya aku cerita ke Mas Lingga soal kejadian di hotel? Tunggu. Kan Mas Lingga belum selesai bertugas. Nanti kalau jadi kepikiran, terus dia jadi nggak konsen waktu kerja, kasihan juga. Tapi sampai kapan aku harus tunda masalah ini? Cepat atau lambat, aku tetap harus ceritain ini semua ke Mas Lingga. Mas, aku mau jujur sama kamu, dan aku rasa kamu berhak tahu sih soal ini. Sehari sebelum hari ulang tahun aku, kita kan ada rencana buat stay di Skyline Oasis Hotel. Dan aku kan sempet ke hotel duluan sebelum kamu jemput aku karena... Iya, aku udah tahu. Kamu udah tahu? Iya, aku udah tahu. Bahkan aku tahu. Kamu sama siapa sih? Mas, ini foto apa? Kenapa? Kamu gak nyangka? Kalau aku udah tahu duluan, sebelum kamu kasih tahu aku. Enggak, Mas, aku nggak pernah foto kayak gini sama sekali. Ini fotonya bohong. Kamu dapat fotonya dari mana? Nggak penting aku dapat foto ini dari mana. Tapi yang jelas ini kamu sama Emil kan? Ini fotonya, aku sumpah, aku nggak pernah foto kayak gini sama sekali, Mas. Enggak. Aku nggak pernah, ini tuh fitnah. Aku dijebak sama Mas Emil. Kamu dijebak? Iya. Oke, kamu dijebak. Gimana dengan video ini? Kamu udah penuhin permintaan aku untuk aku happy banget. Kamu dapetnya dari mana? Dari Mas Emil kan? Pasti Mas Emil yang nunjukin ke kamu kan? Dia yang kasih video ini ke kamu kan? Buat apa Emil nunjukin ini ke aku? Harusnya ditutup rapat-rapat kan? Perselingkuhan kalian. Mas, aku gak pernah selingkuh sama Mas Emil. Fit, aku udah berusaha percaya sama kamu. Aku percaya sama kamu. Bahkan aku bilang, aku tulus mencintai kamu. Tapi ternyata... Mas, please tolong. Mas, tolong percaya sama aku ya. Aku gak pernah selingkuh sama Mas Emil. Aku dijebak sama dia, Mas. Sumpah, aku gak bohong sama kamu. Dijebak. Lingga, ada panggilan darurat. Ada kebakaran di Jalan Kecapi. Kita semua harus berangkat sekarang. Oke, gue berangkat sekarang. Mas, tunggu. Aku udah gak berharap apa-apa lagi dari pernikahan ini. Cepat, ayo, segera. Siap. Ayo, persiapkan semuanya. Ayo. Ayo cepat, ayo. Beri sarung nyari.
Mita, boleh saya pinjam laptop sebentar? Boleh, Pak? Makasih. Sama. Daster hitam ini, daster yang ada di lemari Emil. Jadi itu punya Arini. Emil nggak sengaja jatuhin kalung ini di toko aku tadi pagi. Dan pas dia balik, dia panik banget mukanya karena dia nyariin kalung ini. Kamu nggak percaya? Kamu lihat. Bener kan ini kalungnya kan? Aku fotoin kok. Kalau emang kamu nggak percaya sama aku, oke. Kamu tanya deh sama Arininya langsung. Atau tanya sama Emilnya. Aku cuma nggak mau kamu tuh buta sama cinta nggak? Apa kamu udah tanya sama Arini soal kalungnya? Ini fotonya aku kirim ke kamu sebagai bukti kalau kamu mau tanya Arini. Aku kirim ya. Kamu bisa lihat baik-baik. Ini kalung yang sama kan? Coba kamu tanyakan ke Arini. Alia kok ngotot banget ya? Bilang kalau kalung Arini ada di Emil. Padahal tadi aku lihat Arini pakai kalung itu. Mas, Rik. kamu udah selesai mandi ya? Udah, baru aja selesai mandi. Ya udah, kalau gitu aku mandi ya sekarang. Kamu mau lihat fotonya nggak? Oke, mana? Belum ada sejam kita sini. Udah ada ramuan semua. Lingga, Iya, Pak. kamu kenapa jadi bengong begini, ha? Anggota kamu sudah naik ke dalam mobil damkar semua. Iya, maaf, Pak. Kamu kan kepala pasukannya, ha? Kamu harus lebih bergerak lebih cepat, lebih semangat. Ayo segera. Ada masalah apa lagi sih itu anak? Aku padahal udah berniat bilang yang sebenarnya. Kalau aku dijebak. Kalau aku korban di sini. Dunia itu dibagi menjadi dua hal. Ada hal yang kita bisa kendalikan, dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan.
Kalau kita fokus kepada hal yang tidak bisa dikendalikan, itu hanya membuang waktu dan energi. Makanya kita harus fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Seperti mengambil keputusan di setiap hari. Mengenai Mbak mau cerita jujur semuanya kepada suami, itu adalah hal yang bisa dikendalikan. Tapi mengenai respon suami Mbak, itu adalah hal yang tidak bisa dikendalikan. Maka dari itu, Mbak Arini harus fokus kepada hal yang bisa dikendalikan saja. Dan seharusnya aku bisa terima kalau Mas Lingga nggak bisa langsung percaya. Tapi kenapa? Rasanya tetap sangat menyakitkan saat Mas Lingga nggak percaya. Dan gak salah kan, aku percaya sama kamu. Emang udah seharusnya begitu. Harusnya aku lebih percaya sama istriku dibandingkan orang lain. Aku janji, mulai sekarang, apapun yang kamu bilang, aku akan lebih percaya kamu dibandingkan orang lain. Pak, Bu yang pelan-pelan toh nyetirnya, Pak. Baik, Bu. Pelan-pelan saja. Ya, boleh agak cepat tapi harus aman ya, Pak. Iya, Pak. Jalanannya sebab licin habis hujan. Jadi laki-laki itu mantannya Widya yang suka nipu itu. Ya ampun, seleranya Widya tuh enggak banget sih. Berani-beraninya dia nonjok gua. Pokoknya gua nggak boleh kehilangan Widya nih. Kalau seandainya gua kehilangan Widya, kontrak gua sama Cosmo City pasti bakal berantakan. Aku seneng banget deh. Tadi Mas Bow datang. Mas Bow benar. Mas Rama tuh nggak bisa menjaga aku. Buktinya dia tega biarin aku sampai pingsan. Kayaknya keputusan aku untuk putus dari Mas Rama udah bener deh. Aku nggak mau lagi lanjutin hubungan ini. Aku nggak srek. Coba deh, gua telepon Widya. Duh, gimana ya? Mas Rama malah nelfon aku lagi. Mana dia nggak mau putus sama aku? Oh, atau aku biarin aja ya Mas Rama. Biar dia tuh bosen sama aku, terus nanti dia menjauh dari aku. Nah, kalau udah kayak gitu, nanti tuh aku akan lebih gampang mutusin dia. Udahlah kayak gitu aja, tak biarin aja. Gak diangkat lagi. Aduh, lagian gue juga ngapain sih ninggalin Widya sama si tukang tipu itu? Pasti nama gue dihasut nih sama si tukang tipu itu.